Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita ya. Jadi karena pegawai tetap kemarin rame ya, cukup rame, dan ada yang request minta dibuatkan yang versi PPh satu pegawai tidak tetap dan bukan pegawai, maka hari ini kita akan bahas ya PPh satu untuk pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Nah, di sini seperti biasa ya, di sheet 1 sudah ada kolom ternya ya, tabel ter, karena nanti untuk menghitung PPh satu pegawai tidak tetap itu tetap pakai ter ya untuk yang penghasilan diterima secara bulanan gitu. Gimana? Langsung aja masuk ke contoh deh biar kalian lebih paham. Nah, di sini yang pertama ya, PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan secara bulanan. Contoh kasusnya, Selvia bekerja sebagai graphic designer di PT Melostek. Selvia berstatus tidak menikah dan tidak memiliki tanggungan atau TK0. Selvia menerima atau memperoleh penghasilan yang dibayarkan secara bulanan berdasarkan proyek yang ia kerjakan. Selama tahun 2024, Selvia menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut. Hitunglah PPh pasal 21 Selvia selama tahun 2024. Nah, ini dia nih. Ini dia diterima secara bulanan. Berarti nanti kita menghitungnya dengan tarif TER ya. Makanya dia di sini ada dijelaskan statusnya, status PTKP-nya ya, ternyata dia TK0. Karena kan kita supaya tahu dia masuk TER kategori apa dan tarifnya berapa persen, itu kan membutuhkan PTKP gitu ya. Nah, dia di sini TK0, kita lihat ke tabel TER. TK0 berarti dia masuknya kategori TER A. Nah, nanti untuk persenannya kita berdasarkan penghasilan bruto yang si Selvia terima setiap bulan ya, karena beda-beda nih. Dan penghasilan bruto yang diterima juga beda-beda karena kan tadi di sini dikatakan berdasarkan proyek yang ia kerjakan ya. Nah, di sini sudah ada 4 kolom ya, bulan, penghasilan bruto, TER A-nya berapa persen, dan PPh 21-nya berapa. Kita lihat di sini kan dari Januari sampai dengan Desember penghasilan brutonya beda-beda. Maka langsung aja di sini karena pakai Excel ya, sudah saya rumuskan di sini untuk tarif TER-nya ya. Langsung aja kita munculkan supaya kita tahu nih berapa persen sih. Nah, di sini dia itu pada bulan Januari kan 5 juta penghasilannya. Nah, maka tarifnya 0%. Kalau kita lihat kembali ke sheet tabel TER, ternyata benar ya, karena mulai dari penghasilan 0 sampai dengan 5.400.000 itu tarifnya 0%. Dia baru kena pajak ketika penghasilannya di atas 5.400.000. Oke, bulan Februari 6 juta, TER-nya 0,75, bulan Maret penghasilan 5,5, TER-nya 0,25, dan seterusnya sampai bulan Desember penghasilan 7 juta, TER-nya 1,25%. Nah, untuk kita menghitung PPh 21-nya ya tinggal dikali ya, karena sudah ketemu nih tarif TER-nya, tinggal dikali saja penghasilan bruto dikalikan dengan TER ya. Sini karena pakai Excel lagi-lagi sudah dirumuskan, tinggal kita munculkan. Nah, sehingga kita tahu nih total PPh 21 dari bulan Januari sampai Desember untuk Selvia adalah Rp811.250. Nah, karena ini pegawai tidak tetap, jadi ya perhitungan PPh 21 setiap bulannya itu sama caranya ya, tidak ada perbedaan. Kalau pegawai tetap kan Januari sampai dengan November itu kan pakai TER, tapi di Desember kita hitung kembali kan dengan tarif pasal 17. Nah, kalau pegawai tidak tetap tidak ya, tidak seperti itu. Jadi mau Januari sampai Desember tetap sama, pakai TER untuk yang diterima secara bulanan penghasilannya ya. Kita masuk lagi ke contoh lain deh yang tidak secara bulanan. Di sini sudah ada nih. By the way, ini tombol pembahasan ini buat nanti ya, buat nanti kalian yang pengen file Excel ini. Jadi nanti di sini kalian tinggal klik saja langsung diarahkan ke video ini gitu ya untuk melihat pembahasannya. Jadi lebih gampang, nggak usah cari-cari lagi pembahasannya secara manual, tinggal klik saja nanti di tombol ini. Nah, contoh kedua di sini ada PPh 21 atas pegawai tidak tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak secara bulanan. Nah, di sini ada contoh kasus satunya, nanti kan ada 2 contoh kasus ini. Yang pertama di sini Tuan Leo bekerja pada PT Sega. Pada bulan Mei 2024, Tuan Leo melakukan pekerjaan perakitan bingkai foto selama 10 hari. Atas penyelesaian pekerjaan tersebut, Tuan Leo menerima atau ini Tuan Leo. Tuan Leo menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 4.800.000. Sehingga jumlah penghasilan bruto sehari sebesar 4.800.000 dibagi dengan 10 hari tadi dia kerjakan. Jadi 480.000 nih per hari upahnya. Hitunglah PPh pasal 21 Tuan Leo. Nah,
Kalau untuk yang tidak secara bulanan, kita lihat di sini tarifnya berdasarkan PMK 168 tahun 2023 yang terbaru ya. Jika penghasilan brutonya lebih kecil atau sama dengan 450.000 per hari, maka tarifnya 0% dikali dengan penghasilan bruto harian. Jika dia lebih besar dari 450.000 dan sampai dengan 2,5 juta per hari, maka tarifnya 0,5% kali penghasilan bruto harian. Jika dia lebih besar atau sama dengan 2,5 juta per hari, maka tarifnya menggunakan tarif pasal 17 kali 50% dikali penghasilan bruto. Jika dia dibayar bulanan, maka menggunakan tarif efektif bulanan atau TER tadi kali dengan penghasilan bruto. Nah, ini kan tadi sudah ya, di contoh pertama tadi sudah kita bahas. Nah, di sini karena si Tuan Leo ini penghasilan bruto per harinya itu 480.000 yang artinya lebih besar dari 450.000, berarti dia masuknya ke sini ya, ke yang lapis 2 ini. Berarti tarifnya 0,5% dikali dengan penghasilan bruto harian. Itulah sebabnya kita tadi bagi 10 dulu kan, supaya tahu nih per hari dia berapa sih. Karena kan di sini untuk menghitung PP21-nya itu dikalinya dengan penghasilan bruto harian. Berarti langsung aja ya untuk PP21-nya 480.000 dikalikan dengan 0,5%. Yaitu kita dapat di sini PP pasal 21 untuk Tuan Leo adalah Rp2.400. Wah, murah banget ya tarif PP21-nya. Iya, karena penghasilannya juga kan kecil kan, dan dia adalah pegawai tidak tetap. Kita masuk ke contoh kasus 2. Di sini masih sama ya untuk yang diterima tidak secara bulanan. PT Marco bekerja pada kok PT Marco sih? Marco ya. Marco bekerja pada PT Lamela. Marco menerima atau memperoleh penghasilan harian berdasarkan jumlah unit AC yang diperbaiki dengan besaran penghasilan yang diterima atau diperoleh adalah sebesar 275.000 per unit AC. Marco menyelesaikan perbaikan AC sebanyak 10 buah dalam sehari dan menerima atau memperoleh penghasilan sebesar 2.750.000. Itulah PP pasal 21 Marco. Nah, di sini kasusnya si Marco ini penghasilan seharinya itu karena dia ngerjain 10 buah AC ya, dia servis 10 buah AC dalam sehari, sehingga penghasilan seharinya itu adalah 2.750.000. Kalau kita balik lagi ke tabel tadi, berarti dia masuknya ke sini ya, lapis 3, karena udah lebih dari 2,5 juta per hari kan. Maka untuk menghitung PPh 21 si Marco ini adalah dengan tarif pasal 17 dikali dengan 50% dikali dengan penghasilan brutonya ya. Langsung aja di sini. Nah, ini PP pasal 21-nya jadi Rp68.750 ya. Hasil dari 5% dikali dengan 50% dikali dengan 2.750.000. Sebenarnya kalian kalau mau langsung 2,5% dikali dengan 2.750.000 juga bisa ya teman-teman, karena kan sama aja ya, 5% kali 50% kan 2,5% sebenarnya gitu kalau mau simpelnya. Cuma ya kalau mau benar-benar sesuai dengan prosedur ya dijabarin aja seperti ini, nggak apa-apa gitu. Oke, jadi itulah untuk case dari pegawai tidak tetap ya. Kita sudah bahas tadi ada 3 case. Kita selanjutnya masuk ke contoh untuk bukan pegawai. Nah, ini menarik juga nih, bukan pegawai. Pertama di sini ada contoh dari PPh pasal 21 atas jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Nah, pekerjaan bebas ini termasuk bukan pegawai ya. Langsung aja kita ke contoh kasusnya. Tuan Niko adalah seorang pengacara dan sedang menangani sengketa kasus penyalahgunaan hak cipta milik PT Raffles. Atas penyelesaian kasus tersebut, Tuan Niko menerima atau memperoleh imbalan dari PT Raffles sebesar 300 juta rupiah. Jumlah PPh pasal 21-nya. Nah, di sini berdasarkan PMK 168 tahun 2023, untuk menghitung PPh 21 bukan pegawai adalah tarif pasal 17 dikali dengan 50% dikali dengan penghasilan bruto. Atau misalnya gini, kalau mau dijabarin lagi, tarif pasal 17 dikali dengan DPP. Nah, DPP-nya itu apa? Ya ini, DPP-nya adalah 50% dikali dengan penghasilan bruto gitu ya. Jadi langsung aja di sini kita hitung PPh pasal 21-nya. Yang pertama kita jabarkan dulu ya, DPP aja. DPP kita jabarkan dulu, DPP 50% dikali dengan penghasilan brutonya yaitu 300 juta. Sehingga kita dapat di sini DPP-nya adalah 150 juta rupiah.
Kemudian baru kita langsung hitung PPh pasal 21-nya ya, yaitu 5% dikali dengan DPP-nya 150 juta, maka kita dapat PPh pasal 21-nya adalah Rp7.500.000. Tapi kalaupun kalian mau kayak tadi seperti yang saya bilang ya, kalau mau langsung 2,5% dikali dengan penghasilan bruto juga bisa, nggak apa-apa. Kalau mau seperti ini juga bisa, dan kalau mau seperti ini dijabarin dulu DPP-nya juga nggak ada masalah ya, karena yang penting hasilnya sama. Oke? Ini contoh pertama. Kita masuk ke contoh kedua ya. Di sini ada PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima bukan pegawai sehubungan dengan pemberian jasa yang dalam pemberian jasanya mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya dan atau melakukan penyerahan bahan atau material. Nah, ini juga menarik nih. Langsung aja kita ke contohnya. Pada bulan Juli 2024, Tuan Aldo memberikan jasa perawatan mesin kepada PT Bilon dan menerima imbalan sebesar 15 juta rupiah. Sehubungan dengan penyerahan jasa dimaksud, Tuan Aldo mempekerjakan 2 orang ahli teknik mesin dengan total upah sebesar 5.500.000 dan melakukan penggantian komponen mesin yang rusak seharga 2 juta. Hitunglah PPh pasal 21-nya. Nah, di sini berarti teman-teman ya, karena dia di sini ada dijabarkan. Dia kan tadi menerima imbalan 15 juta totalnya, tapi dijabarkan di sini dia dalam melakukan kerjaan tersebut, dia ada mempekerjakan 2 orang nih dengan upah 5.500.000. Terus dia juga ada melakukan penggantian komponen mesin yang rusak sebesar 2 juta. Berarti untuk menghitung PPh 21 ya kita perlu kurangkan dulu ya. Untuk kita bisa dapat DPP-nya nih. Kita kurangkan dulu total 15 juta ini dikurangi dengan 5.500.000 dan 2 juta ya. Sehingga kita bisa dapat DPP-nya itu adalah 50%. Tadi kan 50% dikali dengan 15 juta dikurangi dengan 5.500.000 tambah 2 juta. Sehingga kita dapat DPP-nya adalah 50% dikali dengan 7.500.000. Sehingga DPP-nya adalah 3.750.000 ya. Sudah dapat DPP-nya, tinggal kita hitung PPh 21-nya berarti langsung aja 5% dikalikan dengan 3.750.000 yaitu 187.500. Nah, tapi ini kan contohnya kalau dia dapat diidentifikasi atau dapat dijabarkan seperti ini ya. Bagaimana jika jumlah upah dan material tidak dapat diidentifikasi? Maka PPh pasal 21 yang harus dipotong PT Bilon adalah berarti langsung. Kalau misalnya tidak dapat diidentifikasi nih, dia ada mempekerjakan 2 orang ahli dengan upah 5.500.000, terus juga dia ganti komponen mesin yang rusak 2 juta. Kalau nggak dapat diidentifikasi, berarti langsung PPh 21-nya dikalikan dengan si 15 juta ini ya. Berarti pertama DPP-nya dulu 50% kali dengan 15 juta, yaitu kita dapat 7.500.000. Baru PPh 21-nya langsung 5% dikali dengan 7.500.000, yaitu 375.000. Seperti itu ya, kalau dia tidak dapat diidentifikasi, langsung dikali dengan si 15 juta ini. Oke, jadi seperti itulah teman-teman ya untuk pembahasan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap dan bukan pegawai. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.